Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Surat Yusuf surat ke-12 ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menyatakan dirinya dialah pemilik yang mempunyai rahmat. Itu inti kaji kita pagi tadi. Di mana rahmatnya itu sangat luas, mencakup segala sesuatu. Sehingga tidak ada segala sesuatu yang tidak dijangkau, yang tidak merasakan rahmat Allah. Dan rahmat itu dibagi dua. Rahmat umum, rahmat khusus. Rahmat ammah, rahmat khassah. Pun telah kita jelaskan. Ayat yang baru kita baca ini perkataan Nabi Yakub yang direkam dalam Al-Quran. Yakni ketika beliau mengutus saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam bersama anaknya yang lain. Karena dalam sejarah disebutkan Nabi Yusuf tidak akan memberikan bantuan makanan atau gandum kalau saudara-saudaranya tidak membawa. Saudara kandung Nabi Yusuf, ceritanya panjang dan kita tidak akan bercerita itu. Di mana intinya ketika terjadi musim paceklik panjang dan Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri perbendaharaan Mesir, datanglah orang-orang seluruh pelosok negeri ke negeri Mesir untuk minta bantuan. Termasuk yang datang daripada Palestina, negeri Kan'an, tempat Nabi Yakub berada. Sekali lagi saya tidak akan menceritakan kisah ini karena kisahnya populer. Nah, dalam satu pertemuan Nabi Yusuf tidak akan memberikan bantuan dan tidak akan memberikan tambahan bantuan berupa gandum, makanan, kalau saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya itu tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Yusuf, tidak membawa saudara terkecil mereka, itu Bunyamin. Hal itu diutarakan kepada bapak mereka, itu Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub ketika melepas putranya dan saudara kandung Nabi Yusuf yang kecil, apa kata beliau? Hal amanukum alaih. Bagaimana aku akan mempercayakannya, itu Bunyamin ini, kepada kamu. Illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya, itu Yusuf, kepada kamu dahulu. Kata beliau, fallahu khairun hafiza. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga
wa huwa arhamur rahimin. Dan adalah Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Intinya, Nabi Yakub menyatakan, kalian tidak akan bisa menjaganya, akan tetapi Allah lah yang akan menjaganya. Karena aku telah pernah kecewa kepada kalian. Nah, yang kita kaji bukan fallahu khairun hafiza. Yang kita kaji, yang kita pelajari kan adalah Allah itu arhamur rahimin. Secara terjemahnya adalah Allah adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Pokok bahasan kita adalah arhamur rahimin. Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Seandainya rahmat seluruh makhluk, ya. Ini seandainya rahmat seluruh makhluk. Bahkan rahmat seluruh makhluk dibandingkan dengan rahmat Allah, niscaya rahmat Allah lebih besar daripada dan lebih agung, lebih tinggi, lebih istimewa. Karena semua rahmat itu bersumber dari Dia. Kata para ulama begini, makhluk yang paling sayang, makhluk yang paling kasih adalah ibu atau induk tiba di binatang. Kasih sayang, ya, kasih sayang seorang ibu, seorang induk tidak tertandingi. Jangankan tertandingi, diseterai pun tidak bisa oleh makhluk lain. Bagaimanapun kita, bahkan bapak sekalipun, tidak akan bisa menandingi, apalagi menyetarai, apalagi menandingi kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Dan itu kenyataannya memang demikian. Jadi bisa dikatakanlah kasih seorang ibu, kasih seorang induk, tidak ada yang bisa melebihinya. Dan di antara makhluk, kasih seorang ibu, kasih sayang seorang induk itu lebih mengatasi kasih sayang makhluk apapun. Dikisahkan oleh Nabi dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim begini. Ketika dalam peperangan, didatangkanlah kepada Nabi tawanan perang. Di antara tawanan perang itu, ada seorang wanita yang mencari-cari bayi, mencari anak-anak. Rupanya dia mencari anaknya. Ketika ketemu dia dengan anaknya, anak itu didekapnya, dipeluknya, dan disusukannya. Saya ulang. Ketika terjadi peperangan, lalu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan para tawanan. Di antara para tawanan itu ada seorang perempuan, di mana perempuan itu mencari-cari keberadaan anaknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan bahwa seorang perempuan yang biasa menyusukan anak-anak. Ini agak berbeda riwayatnya. Yang jelas dia seorang wanita mencari-cari bayi yang hendak disusukannya. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia mencari anaknya di antara sekian banyak tawanan. Ketika dia jumpa, ketika dia ketemu dengan anak itu direkap, dipeluk, dan disusukannya. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, "Aturauna anna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar." Apakah menurut kalian atau menurut kamu semua
si wanita ini tega mencampakkan anaknya, melemparkan anaknya ke dalam api? Perempuan yang seperti ini ya, apakah dia tega mencampakkan anaknya? Jangankan ke dalam api, mencampakkan saja tidak mau dia, apalagi ke dalam api. Jawab sahabat, qalu la. Apa jawab para sahabat? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Saya ingin gambarkan suasananya ini. Demi Allah tidak ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, la. Nah, kata beliau, Rasulullah SAW, Allah arhamu bi'ibadi min hadi baladiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kasih, lebih sayang kepada para hamba-hambanya dibanding dengan kasihnya seorang ibu ini kepada anaknya. Bahkan kasih sayang seorang ibu, seorang induk, seekor induk kepada anaknya cerminan daripada rahmat Allah. Dan itu berasal daripada rahmat Allah. Maka dikatakanlah Allah itu arhamur rahimin, dalam artian dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Andaikan dikumpul semua yang penyayang dan semua rahmat-rahmat, Allah itu arhamur rahimin. Allah itu lebih penyayang daripada semua yang penyayang, kira-kira begitu. Bahkan sayang, kasih, rahmat semua makhluk itu berasal daripada dia. Saya bacakan hadisnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca penggalan pertamanya. Inna lillah mi'ah rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat. Andala minha rahmatan wahidah. Lalu yang 100 itu Allah turunkan satu. Ditahannya 99. Allah memiliki 100 rahmat. Diturunkannya satu rahmat. Ditahannya 99. Diturunkannya satu rahmat itu bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Diturunkannya rahmat yang satu itu di antara jin, manusia, binatang-binatang dan hewan-hewan. Dengan rahmat yang satu itulah para binatang, para hewan, jin-jin, manusia berlaku kasih sayang, berlemah lembut, suka menyukai di antara mereka. Sehingga nampak tergambar rahmat yang diturunkan Allah satu itu ketika seekor induk binatang mengangkat kakinya supaya anaknya jangan terpijak dan terinjak. Itu adalah cerminan kasih Allah, gambaran kasih Allah, dan itu bagian rahmat yang satu itu. Saya sedikit menggambarkanlah. Ketika saya lihat film-film binatang di Discovery, kata para pengamat, rahang yang terkuat itu adalah salah satunya rahang buaya. Pernah orang menguji antara kekuatan gigitan cengkeraman rahang buaya dengan cengkeraman komodo. Lebih kuat cengkeraman rahang buaya. Maka bisa dikatakan adalah gigitan terkuat,
cengkeraman rahang yang terkuat adalah buaya. Tapi buaya, ketika dia bertelur, anak-anak yang telah menetas di telur itu dibawanya dengan rahangnya yang kuat itu, di mana rahang itu bisa mematahkan tulang kerbau ya. Dengan lembut, dengan kasih, telur-telur buaya yang sudah menetas itu, anak yang menjalar keluar dibawa dengan rahangnya itu ke sungai dengan mulutnya, di mana rahang itu bisa mematahkan kerbau. Itu adalah cerminan rahmat Allah. Rahmat Allah 100 diturunkan 1. Dengan yang 1 itulah berkasih sayang makhluk. Tergambar kasihnya seekor induk kepada anaknya. 1 contohnya. Saya juga beberapa kali menyaksikan binatang yang paling ganas ditayangkan dalam film dokumenternya. Di antara binatang-binatang buas yang ganas itu adalah beruang. Beruang coklat yang besar itu. Kata para ahli, jangan coba-coba mengantarai induk beruang dengan anaknya. Karena beruang itu apapun akan dilakukannya demi anaknya ini. Bahkan beruang betina dibanding dengan beruang jantan, kecil beruang betina, dia berani melawan beruang jantan demi anak, karena kasih sayangnya kepada anak. Dia bisa melawan habis-habisan. Itu cerminan daripada rahmat Allah. Kasih beruang, kasih buaya, kasih induk binatang, kasih ibu kepadanya. Dikumpulkanlah semua kasih-kasih itu. Semua kasih sayang, semua kelembutan, semua rahmat dikumpulkan semuanya. Bila dibanding dengan kasih sayang Allah kepada para hambanya, tiada artinya semua kasih sayang. Tiada artinya kelemah lembutan itu. Tiada artinya rahmat itu. Karena semuanya bersumber dari dia. Itulah dia, Arhamur Rahimin. Dialah yang maha penyayang. Di antara sekalian yang penyayang. Karena kaji kita masih berkisah tentang rahmat. Ayat yang kita baca sekarang seperti itu. Lebih spesial lagi, rahmat Allah itu tertuju kepada orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu terhadap orang mukmin maha penyayang. Adalah Allah itu terhadap orang mukmin maha penyayang. Sehingga semakin kuat iman seseorang, maka semakin dekat dia kepada rahmat Allah. Kita pelajari sedikit ini. Ayatnya begini. Disebutkan bahwa wakana Allah itu terhadap orang mukmin rahima. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43. Surat ke-33 ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahimah. Didahulukan objeknya. Mukminin. Itu objek. Sasaran kasih. Sasaran kasih Allah mukmin. Didahulukan objek. Wa kana bil mu'min. Allah terhadap orang mukmin maha pengasih.
Kata para ulama, didahulukannya objek berfungsi menunjukkan pembatasan, lil hasar. Lil hasar, pembatasan. Apa maksud pembatasan? Itu maknanya, dan dia maha penyayang kepada orang-orang beriman saja, bukan kepada selain mereka. Jadi sayangnya itu ditujukan, diarahkan kepada orang beriman. Kepada selain para orang beriman, Allah itu tidak penyayang. Kenapa? Wa kana bil mu'minina rahimah. Kata para ahli tafsir dan juga ahli bahasa, didahulukan menyebut kata mukmin menunjukkan pembatasan. Sayangnya Allah itu hanya tertuju kepada orang mukmin. Makin kuat iman seseorang, makin dekat dia kepada rahmat Allah. Nah, kita rujuk kaji kita kepada beberapa hari yang lampau. Apa beda Rahman dengan Rahim? Ulama-ulama yang bedakan ini, kata mereka, Rahman itu tertuju kepada seluruh makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dijangkau oleh rahmat Allah. Karena Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Dia Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Siapapun makhluknya akan dikasihnya rahmat. Karena dia Rahman. Oke, duduk satu. Apa beda dengan Rahim? Rahim adalah rahmatnya, kasih sayangnya yang ditujukan kepada orang mukmin. Berarti itu rahmat khusus. Sehingga ada ulama yang memahami di antara perbedaan Rahman dengan Rahim adalah Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Pengasih kepada semua makhluknya. Siapapun dia. Pokoknya makhluknya akan memperoleh rahmat Allah. Ar-Rahim adalah dia yang Maha Pengasih, di mana Maha Pengasihnya itu diarahkan, ditujukan kepada orang mukmin, tidak kepada orang kafir, tidak kepada selain mereka. Kenapa begitu? Salah satu alasannya begini. Wa kana bil mu'minina rahimah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Mukmin itu objek sasaran kasih. Didahulukan penyebutan mukmin daripada rahim. Namanya lil hasar, untuk pembatasan. Lalu apa maknanya? Maknanya lah bahwa dia Maha Penyayang kepada orang mukmin saja. Dia tidak penyayang kepada selain orang mukmin. Sehingga makin kuat, makin teguh, makin kokoh iman seseorang, rahmat Allah makin dekat kepadanya. Dalam ayat lain dikatakan begini bunyinya. Ini sepilah-pilah tadi. Dibunyikan begini. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 56. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat sangat dekat terhadap orang muhsinin. Ini menunjukkan kedekatan rahmatnya. Berarti makin banyak orang berbuat baik, makin banyak orang berbuat ihsan. Berbuat ihsan itulah dia berbuat kebajikan untuk orang lain. Yang banyak dia memberikan kemanfaatan, faedah kepada orang lain. Makin banyak dia berbuat baik untuk orang lain, makin sering dia berbuat baik kepada orang lain, maka rahmat Allah makin dekat kepadanya. Muhsin, orang yang berbuat ihsan. Allah dalam sekian banyak ayat mencintai hamba-hambanya. Tapi dalam Al-Quran, yuhibbul muhsinin itu paling banyak disebut.
Dia cinta kepada orang takwa. Yuhibbul muttaqin. Dia cinta kepada orang sabar, sabirin. Dia cinta kepada orang bertawakal. Iya. Tapi kecintaannya kepada orang muhsinin disebut beberapa kali. Yuhibbul muhsinin. Kenapa? Karena orang-orang muhsinin itu adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Suka berbuat ihsan kepada makhluk-makhluk Allah. Makin banyak kita berbuat baik, makin banyak kita mengasihi makhluk, maka rahmat Allah makin dekat kepada orang itu. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, kasihilah, sayangilah yang di bumi ini, nanti yang di langit akan menyayangmu. Jadi makin banyak kita menyayangi orang, mengasihi orang, berbuat baik kepada orang, maka rahmat Allah makin dekat. Karena rahmat Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Allah itu kan arhamur rahimin. Dia maha penyayang di antara sekalian yang penyayang. Dia maha pengasih di antara sekalian yang pengasih. Sayangnya itu amat sangat dekat kepada orang muhsinin. Makin kuat, makin kokoh, makin teguh terpancang iman seorang, maka makin dekat dia kepada rahmat Allah. Dalam kaedahnya kan begini, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kamu perbuat. Kalau kamu suka berbuat baik, kamu akan menerima balasan baik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Jawabannya iya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kan sudah ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Iya. Karena al-jaza' bin jinsil amal. Melapangkan, dilapangkan. Memudahkan, dimudahkan. Meringankan, diringankan. Melapangkan, dilapangkan. Meringankan, diringankan. Memudahkan, dimudahkan. Menolong, ditolong. Begitu. Membantu, dibantu. Suka berbuat baik, nanti Allah akan berbuat baik kepada kita. Itu imbalannya. Jadi kalau kita suka kasih, menyayangi, menyantungi, berbuat baik kepada sesama, jangankan kepada sesama, kepada makhluk binatang pun. Kita ingatkan, si pelacur menyayangi, mengasihi seekor anjing. Itu terkenal sekali. Si pelacur menyayangi, mengasihi seekor anjing yang kehausan. Kita pasti tahu ceritanya, karena kita sudah mendengar. Rela dia turun ke sumur yang amat dalam, dibukanya sepatunya, disauknya air dengan sepatunya, lalu digigitnya sepatunya. Tangannya memegang jurang-jurang sumur untuk menyaik ke atas. Si perempuan pelacur itu. Air yang terbawa dengan sepatunya disuguhkan kepada anjing yang sangat kehausan. Lantaran dia kasih kepada anjing, Allah mengampuni dosa lacurnya. Karena dia muhsin. Dia telah berbuat ihsan kepada makhluk anjing. Coba gambarkan, bagaimana kalau yang kita kasih itu manusia? Atau bagaimana yang kita kasih itu hamba-hamba Allah yang saleh, hamba yang taat? Tentu lebih lagi. Jika kamu ingin mendapat rahmat Allah dan dekat dengan rahmat Allah, ya berbuat baiklah. Karena Allah itu inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Surah Al-A'raf ayat 56.
Atau irhamu man fil ard, kasihi yang di bumi ini, supaya yang di langit pun mencurahkan kasihnya kepada kamu. Sukalah menolong, sukalah membantu, sukalah melapangi, sukalah meringankan, suka memudahkan, sukalah berbuat baik. Tetapi ikhlaslah. Ikhlaslah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Yakinlah, kalau menolong pasti itu oleh Allah, kan janji Allah. Allah itu kan maha benar dengan janjinya. Dia tidak pernah menyalahi janjinya, karena dia al-haq. Begitu juga, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau dibalas seperti itu. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas seperti itu. Yang akan menyayangi, yang akan mengasihi bukan manusia yang di langit. Nanti yang di langit itu nanti akan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Jadi begini, Allah kalau cinta kepada seorang, Allah kalau kasih kepada seorang, Allah beritahu kepada semua malaikatnya di langit. Saya mencintai, saya mengasihi si fulan. Lalu malaikat-malaikat di langit pun bilang kepada yang di bumi, Allah mencintai si fulan, kalian cintai pula dia. Jadi yang akan menanamkan rasa kasih sayang itu adalah Allah. Untuk itu, kasihilah, sayangilah orang yang ikhlas karena Allah. Nanti yang di langit akan mengetuk hati orang untuk mengasihi kita, menyayangi kita, membantu kita, menolong kita, memudahkan kita, meringankan kita. Masalah inilah masalah keyakinan. Inti kaji kita malam hari ini karena jam sudah lewat. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala adalah arhamur rahimin. Dia maha penyayang di antara sekalian yang penyayang. Bahkan penyayang makhluk itu adalah sumbernya daripada Allah juga. Satu. Yang kedua, jika ingin dekat kepada rahmat Allah, maka suka-sukalah kita berbuat ihsan, berbuat baik. Yang ketiga, karena Allah itu sayang kepada orang mukmin, rahim kepada orang mukmin, perkuatlah, perkokohlah, permantaplah, perteguhlah, tambah-tambahlah iman. Makin kuat iman kita, kita semakin dekat dengan rahimnya Allah. Terakhir, Allah jika sayang kepada seseorang hamba, Allah beritahu kepada semua makhluk yang di langit. Kemudian Allah perintahkan pula kepada Jibril menyampaikan itu kepada yang di bumi. Lalu Allah bukalah hati makhluk-makhluk untuk menyayangi kita. Kucing saja kita sayang, dia berbalik sayang kepada kita. Anjing kita sayang, dia berbalik sayang kepada kita. Hanya manusia yang tidak begitu. Rasanya orang sudah azan, kesimpulan 4 kaji. Mudah-mudahan dengan disambung-sambung kaji tentang Rahman ini, sedikit demi sedikit kita mengenal Allah. Mengenal nama Allah itu Rahman dan Rahim. Semoga ada faedah dan manfaatnya, karena azan sudah dikumandangkan. Diakhiri dengan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.